Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak terasa kita udah ke pertemuan yang ketiga, ya. Pertemuan ketiga ini terkait dengan himpunan. Himpunan ya. Tapi sebelum kita lanjut, ini ada beberapa ayat suci Al-Quran ya yang akan kita kutip sebelum melakukan perkuliahan kita hari ini. Ayat yang akan saya kutip yaitu surat At-Taubah ayat 222, maaf ya. Di sini gini, wa ma kana al-mu'minuna lillazi firu kafah ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fil dini wa liyunziru wa qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Di mana artinya ya, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Nah, dari sini ya, sebenarnya kita itu dituntut untuk mampu mempelajari suatu ilmu. Kalau di sini konteksnya adalah ilmu agama, ya. Nah, walaupun nanti karena kita bukan dari pendidikan PAI, tapi kan pendidikan matematika ya, dan tetap kita harus memiliki jiwa ya, jiwa mau belajar. Karena di sini ya, seorang mukmin itu kalau bisa jangan semuanya pergi ke medan perang katanya ya, tapi lebih baik ada beberapa yang dia itu ngaji gitu ya, ngaji dan yang lainnya ya. Nah, inilah harapannya agar semua umat muslim ya, atau semua umat Islam itu bisa mendalami ilmu agama mereka ya. Selain itu kita sebagai muslim juga harus mampu mendalami ilmu matematika kita gitu ya, supaya apa? Supaya kita paham ya dan mampu untuk mengajarkannya kepada siswa. Oke. Nah, itu untuk pembacaan ayat suci Al-Quran hari ini ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, bagian sekarang yaitu adalah bagian himpunan ya. Sebenarnya sih Pak, apa itu himpunan ya? Oh, ternyata himpunan itu adalah sekumpulan objek yang berbeda. Ingat, dikatakan sebuah objek yang berbeda. Nah, objek ini bisa juga disebut dengan elemen, bisa juga disebut unsur, bisa juga disebut anggota. Jadi, objek yang berbeda-beda itu kalau kita sebutkan dalam himpunan itu adalah anggota himpunan yang berbeda-beda, tidak sama kayak 1, 2, 3 A, B, C, D gitu ya, itu tidak sama. Misalkan di sini BMF KIP adalah contoh sebuah himpunan. Kenapa disebut himpunan? Karena di dalamnya itu berisi anggota berupa mahasiswa, dan mahasiswa satu sama lain itu sangat berbeda. Oke. Selain itu ada juga satu set komputer desktop ya. Kalau kalian di lab ya, itu kan ada komputer ya di situ ya. Nah,
komputer itu terdiri dari CPU, terdiri dari monitor dan juga keyboard ya. Nah, ini kan suatu anggota dari set komputer ya, atau himpunan komputer itu sendiri, di mana dia ada CPU-nya, kemudian ada monitornya, kemudian ada keyboardnya ya. Nah, silahkan di sini ya, biasanya satu set satu set mainan dan huruf besar dan huruf kecil ya. Itu kemudian ada himpunan mahasiswa tuh ya. Nih contoh himpunan mahasiswa ya, seperti itu. Nah, lihat di sini ya, perhatikan nih. Yang pertama yang atas nih ya, 1 2 3 4 5 6 itu disebut juga himpunan atau set ya. Kemudian di sini ada yang lucu nih, ada 1 2 2 3 4 4 5 6. Itu karena dia angkanya sama, jadi dihitungnya cuma 1. Ya kayak 2 itu kan ada 2 tuh, tetap dihitungnya 1 ya. Kemudian 4 dihitung juga 1, ada 3 gitu ya, dan yang lainnya. Nah, ini akan berbeda jika himpunan yang kita lihat adalah himpunan ganda atau multiset. Kayak contoh 1 2 2 3 4 4 4 5 6. Jadi kalaupun ada angka yang sama itu tetap dituliskan. Itu yang disebut dengan himpunan ganda. Ya. Himpunan ganda itu disebut juga himpunan yang dimana si organisasinya itu berulang. Sebenarnya Pak, buat apa sih gitu kan membedakan himpunan dengan himpunan ganda dan lain-lain. Jadi ceritanya gini ya, dulu tuh ada nama yang sama, misalkan ya namanya Yanto, si orangnya pendek, kurus gitu, dan satu lagi itu agak gemuk gitu ya. Kan secara nama itu sama, tapi secara physically itu berbeda. Maka biar itu dikatakan berbeda walaupun namanya sama, maka digunakanlah himpunan ganda atau multiset ya gitu. Nah, kemudian penyajian himpun itu banyak macamnya ya. Ada yang enumerasi gitu kan. Enumerasi itu apa sih sebenarnya? Enumerasi itu setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci ya. Jadi ya, nama-nama anggotanya itu harus dituliskan secara rinci kayak misalkan. Nah, kemudian harus dilihat himpunan itu biasanya menggunakan huruf besar, sedangkan kalau untuk elemen atau anggotanya itu khusus menggunakan huruf kecil ya. Nah, kayak contoh misalkan begini, A itu 1 2 3 4 ya kan. Nah, kemudian lihat di sini yang C, si kucingnya tetap dimasukkan. Si A-nya ini dia nggak lagi pakai topi seragam ya, tapi maksudnya topi seragam gitu ya. Jadi si kucing A-nya itu nggak lagi pakai huruf besar tapi huruf kecil, maksudnya gitu ya. Kemudian Amir 10 dan Paku dan yang lainnya. Ya, jadi untuk anggota dia tidak lagi menggunakan huruf besar ya, maksudnya gitu, tapi menggunakan huruf yang kecil. Kalau elemen yang digunakan adalah elemen huruf. Dah. Kemudian lihat di situ ada tanda kurawal kayak contoh untuk himpunan R
Anggota yang pertama itu A, anggota yang ketiga itu adalah B. Cara menentukan di anggota pertama dan kedua dilihat dari komanya ya, tanda pemisah bahwanya itu anggota kesekian. Nah, tapi ada juga yang digabung kayak A, B, C, artinya dia itu satu elemen tetap ya. Nah, kemudian AC pun sama, dia masih tetap satu elemen ya. Kemudian anggota, contohnya misalkan tadi itu ya, X merupakan anggota himpunan A ya. Nah, itu gambarnya kayak yang huruf E gitu kan. Kalau yang dicoret itu berarti bukan merupakan anggota himpunan A ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalian sudah lihat misalkan P1, ya pasti A itu masuknya ke P1, B itu masuknya ke P1. Beda lagi dengan P2. P2 itu mengatakan bahwa P1 anggota dari P2. Emang iya kan? Karena A dan B itu anggota dari P1, maka P1 itu anggotanya adalah P2. Gitu. Kemudian P2 merupakan anggota dari P3, tapi P1 itu bukan anggota dari P3 ya. Karena itu sudah berbeda. Oke. Nah, yang harus kalian perhatikan itu ada simbol-simbolnya ya. Kayak P itu untuk bilangan bulat, Q untuk bilangan alami, Z untuk bilangan bulat, Q untuk himpunan bilangan rasional dan seterusnya ya. Nah, ini yang perlu diingat ya, supaya nanti waktunya efektif ya. Oke. Nah, di sini ada notasi pembentuk himpunan. Notasinya tuh kayak gitu ya, X syaratnya harus dipenuhi oleh X ya, dimana misalkan A ini adalah himpunan bulat positif karena ada positif kecil dari 5 ya. Artinya, nah, kalau kita tulis X terus X ya, kemudian koma X anggota dari P, maksudnya X ini ya merupakan anggota prima gitu kan, atau bilangan positif kecil gitu ya, P itu. Kemudian dia minta P di sini itu kurang dari 5 karena dia udah tahu bahwa P ini maksud itu adalah untuk bilangan 0 sampai 1, 2 dan seterusnya sampai atas, maka ini harus dipersiapkan ya, kayak misalkan lambang P itu bilangan apa dan seperti itu ya, harus dipersiapkan. Nah, kemudian ada yang disebutnya dengan diagram Venn ya. Ini kayaknya kalian sudah begitu memahami apa itu diagram Venn ya. Nah, contohnya misalkan semestanya adalah 1 sampai 7, kemudian A-nya itu adalah 1, 2, 3, 5. Nah, kemudian B-nya itu 2, 5, 6, 8. Nah, di sini berarti kan ada yang sama tuh ya, yaitu tanggal elemen 2 dan 5 ya. Seperti itu. Kemudian ya udah ya. Nah, itu saja ya untuk pertemuan kita kali ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.